Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dan dimanapun kalian berada. Kami ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Fungsi dan Peran Pancasila sebagai Paradigma Iptek di Indonesia. Kami bisa melihat anggotanya siapa saja. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Irin, yaitu saya sendiri ya. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pada awalnya iptek sangatlah sederhana dan masih bergantung dengan alat teknologi yang belum di-upgrade. Seiring waktu muncullah berbagai penemuan teori mengenai seputar iptek yang modern ini. Kita sebagai manusia bisa menjangkau berita update iptek yang dianggap mustahil bagi logika seseorang, dan sehingga kemudian kemajuan teknologi ini telah berpengaruh secara globalisasi hingga bisa sampai datang ke Indonesia. Pengaruh ini juga bisa terlihat di mana bangsa Indonesia bisa memanfaatkan iptek dengan sangat baik. Di lain sisi, iptek juga memiliki dampak yang begitu besar sehingga mempengaruhi perilaku manusia, baik itu yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Iptek juga sangat berpengaruh dengan ideologi dan tatanan Pancasila yang sudah ditanamkan sejak dahulu. Oleh karena itu, Pancasila merupakan acuan sebagai antisipasi ilmu yang tertanam di bidang iptek termasuk iptek Indonesia. Dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, apapun yang diperoleh manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan akan sangat bermanfaat untuk mencapai ilmu dan tujuan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara Indonesia, untuk berguna melaksanakan pembangunan nasional, reformasi maupun pendidikan pada khususnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Jonathan Kalama, dipersilakan. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari Pancasila? 2. Apa pengertian dari iptek? 3. Apakah fungsi dan peran Pancasila sebagai paradigma iptek di Indonesia? Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui arti dari Pancasila. 2. Untuk mengetahui arti. 3. Untuk mengetahui fungsi dan peran Pancasila sebagai paradigma iptek di Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Juliandi, dipersilakan. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Namanya terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Wenriko, dipersilakan. Pengertian dari iptek. Sebagian orang memahami bahwa iptek adalah bagian dari segala konsep yang melahirkan kemajuan teknologi yang sedang berkembang di era ini. Beberapa hal tersebut memang benar, karena teknologi canggih yang saat ini sedang dimanfaatkan berasal dari kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya selalu berjalan secara beriringan, terutama di bidang komunikasi. Semua perkembangan teknologi canggih bermula dari pemikiran manusia untuk mempermudah komunikasi melalui jaringan dan teknologi. Hingga manusia berhasil menciptakan berbagai penemuan baru akibat majunya ilmu ini. Ilmu adalah sumber pengetahuan yang bisa diuji dan dipraktikkan untuk berbagai hal. Sedangkan pengetahuan berupa wawasan yang didapatkan oleh seseorang dari berbagai sumber. Ini dapat dipahami sebagai sebuah sumber informasi yang besar dan bagi semua orang untuk suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Renaldi, dipersilakan waktu dan tempatnya. Fungsi Pancasila sebagai paradigma iptek di Indonesia. Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. 2. Peran sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir tidak bangsa Indonesia. 3. Pancasila mengendalikan pengembangan iptek. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar kemajuan iptek.
Baiklah, nextnya dipersilakan Saudara Renaldi. Yang selanjutnya, peran Pancasila dalam perkembangan IPTEK. Yang pertama, IPTEK dikembangkan dengan dasar bahwa manusia adalah suatu makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, seyogyanya dilakukan demi kebaikan hubungan manusia satu sama lain, memberikan dasar moralitas bahwa manusia IPTEK haruslah beradab dan bermoral. Yang ketiga, meningkatkan kepada kita bahwa perkembangan IPTEK dan persatuan bangsa Indonesia dapat terwujud dan terpelihara. Yang keempat, yang mendasari pemikiran manusia secara bebas, mengkaji dan mengembangkan IPTEK. Keadilan dan kemanusiaan manusia, yaitu keseimbangan hubungan antara manusia dan sesamanya demi menjamin keadilan setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, kesimpulan dibacakan oleh Stephen. Kesimpulannya adalah, sebagian orang memahami bahwa IPTEK adalah bagian dari segala konsep yang melahirkan kemajuan teknologi yang sedang berkembang di era ini. IPTEK pun kini dapat dipahami sebagai sebuah informasi yang besar dan dapat menyebar bagi semua orang untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri, bahwa setiap IPTEK yang berkembang di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan IPTEK di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Semua yang dilakukan demi kebaikan hubungan baik manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus secara beradab dan bermoral. Ya, berdasarkan kesimpulan di atas, fungsi dan peran Pancasila sebagai paradigma IPTEK di Indonesia sangatlah banyak manfaatnya di dalam perkembangan IPTEK Indonesia. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang telah kami buat. Jika ada saran atau kritik bisa dipersilakan untuk memberikan komentar di YouTube ya, dan juga tolong dukungannya berupa like maupun subscribe. Terima kasih.